agar kita bisa memakmurkan Ramadan kita kali ini, yang dimana ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Maka kalau bukan karena pertolongan Allah, bukan karena hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya agar kita bisa memakmurkan Ramadan kita kali ini, maka sungguh kita tidak akan mungkin bisa memakmurkannya, menghidupkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita saksikan banyak sekali. Kalau kita keluar di jalan, kata sing pundi, banyak mana yang di samping jalan-jalan raya itu, khususnya di sepanjang pantai atau di masjid nih. Banyak mana? Banyak masjidnya ya. Alhamdulillah. Maka sungguh kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun sama seperti mereka. Maka kita pun akan seperti mereka juga. Kita manfaatkan dan hidupkan Ramadan khususnya di waktu-waktu berbuka, menjelang berbuka, yang dimana Nabi SAW katakan bahwasanya doa seorang hamba ketika dia berpuasa hampir dan tidak akan pernah tertolak, karena waktu itu merupakan waktu yang sangat mustajab, adalah ketika seorang hamba berbuka. Ketika hendak berbuka atau ketika seorang hamba tersebut berbuka, kemudian dia iringi waktu-waktu tersebut dengan amal taat, iringi waktu-waktu tersebut dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah itu waktu habis dan akan berlalu seperti tidak ada yang kita bisa ambil faedah dan manfaatnya. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan kita, jadikan bulan Ramadan kali ini bekal untuk kita, dan Allah jadikan Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan kita yang sebelum-sebelumnya, sehingga Ramadan di bulan kali ini betul-betul kita bisa maksimalkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa meleburkan hati ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini semua amal taat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan, berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Itu hanya mengucapkan zikir, baik itu dengan mengucapkan subhanallah, baik itu dengan mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar. Maka hendaknya kita senantiasa untuk tidak mengeringkan lisan kita dengan zikir-zikir yang ringan tersebut. Maka dengan majlis yang seperti ini pula kita mudah-mudahan semakin bisa mengokohkan dan menguatkan hati kita dan keislaman kita, khususnya untuk mengisi dan memakmurkan bulan Ramadan kita kali ini. Dan alhamdulillah, ya mungkin walaupun hanya sepekan sekali kita duduk bermajlis untuk masjid ini, dan mungkin juga di masjid yang lain pun alhamdulillah baik juga. Mudah-mudahan dengan ini Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa mendapatkan hidayah yang dengannya bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan muqaddimah dari syarh Aqidah Ahlus Sunnah
wal Jamaah yang tulis oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas. Pada pembahasan yang lalu kita sampai di muqaddimah pembahasan beliau tentang kesempurnaan agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agamanya. Allah jadikan agama Islam ini sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang memelihara kesempurnaan agama Islam ini. Sehingga kita wajib meyakini bahwasanya Islam akan tetap sempurna dan akan terjaga kesempurnaannya hingga tegak hari kiamat. Adapun ketika kita melihat Islam mulai berkurang, Islam mulai ada yang tidak sempurna, maka ini adalah pandangan manusia. Maka ini hanya apa? Pandangannya manusia. Adapun hakikat dari Islam itu sendiri, maka tidak ada yang berkurang darinya. Islam tidak berkurang dari zaman atau dari masa diutusnya Rasulullah SAW sampai nanti tegak hari kiamat. Maka Islam tetap sempurna. Tinggal di sini orang yang mengikuti dan orang yang beragama Islam mau mengamalkan Islam dan menghidupkan kembali Islam itu sebagaimana yang diturunkan atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah turunkan Al-Qur'an. Al-Dzikra di sini kata kunci utamanya adalah Al-Qur'an. Dan itulah sumber dari agama Islam. Maka tidak sempurna Islam kecuali kita kembali kepada Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an, ketika dikatakan bahwasanya Al-Qur'an tak terjaga, Allah jaga Al-Qur'an, maka masuk di dalamnya Allah juga menjaga as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menjaga Al-Qur'an. Yang menjaga Al-Qur'an sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah yang menjaga Al-Qur'an itu manusia, sungguh sampai saat ini atau detik ini juga, hari ini juga, kita tidak akan mendapatkan Al-Qur'an itu seperti pertama kali diturunkan. Sudah berubah. Tapi yang menjamin bahwasanya Al-Qur'an terjaga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah mungkin berubah. Sekali muncul perubahan, langsung Allah tampakkan dari hambanya yang Allah pilih untuk membongkar penyimpangan tersebut. Maka maksud dari Allah Subhanahu wa taala memelihara agama Islam adalah Allah memelihara Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dan keduanya tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Sampai nanti tiba hari kiamat di mana Al-Qur'an Allah cabut dari dada seluruh hambanya. Bahkan Allah angkat Al-Qur'an dari kertas-kertas, sehingga Al-Qur'an yang disebut dengan mushaf itu kalau dibuka tidak ada lagi tulisannya. Itu nanti hari kiamat. Maka Imam Muhammad ibn Ibrahim Al-Wazir, yang beliau hidup tahun 775 sampai 840 Hijriah, berkata dalam kitabnya, konsekuensi dari ayat yang mulia ini adalah bahwa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, tidak ada lain kecuali syariat Islam, tetap terlihat dan sunnahnya juga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an dan As-Sunnah akan tetap terjaga sampai nanti hari kiamat. Dan ini diantara istimewanya umat Islam.
Maka begitu juga mereka dari orang-orang atau sebagian manusia yang mulai mengkritisi as-sunnah. Mulai apa? Mengkritisi as-sunnah, al-hadis. Maka ketika mereka mulai mengkritisi as-sunnah, Allah akan munculkan dari hamba pilihannya untuk membongkar penyimpangan mereka. Untuk membongkar penyimpangan mereka. Karena terpeliharanya Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan suatu kemutlakan dan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Terpeliharanya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan perkara yang mutlak yang Allah sudah berjanji. Al-Quran dan As-Sunnah ini tetap terjaga. Maka penjagaan dan terpelihara Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak lepas dari perjuangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama sepakat seluruh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mereka semuanya adalah orang-orang yang adil, yang dipercaya, yang diterima kabar dari mereka, dan tidak dikenal dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada satupun dari para sahabat yang pernah berdusta atas nama siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan keutamaan dan keistimewaan para sahabat. Maka barang siapa yang mengkritisi atau yang menuduh salah satu dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdusta atas nama Rasulnya, berdusta atas nama Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang menuduh dialah sang pendusta. Yang menuduh adalah siapa? Dialah pendusta. Karena apa? As-sahabah, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kulluhum udul. Para ulama sepakat mereka semuanya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang adil, yang Allah dan Rasulnya sudah mempersaksikan mereka akan keadilan mereka. Maka tidak boleh di antara kita yang hidup di zaman sekarang ini menuduh, mengkritisi, mencela, menghina para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja tidak boleh. Dan kita wajib meyakini kalau ada satu manusia, ada seorang manusia, ada seorang ataupun kelompok yang mengkritisi, yang menghinakan, mencela para sahabat atau salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib meyakini bahwasanya mereka telah menyimpang, telah tersesat. Jadi ini kaidah dan mudah. Jadi menilai seseorang ini agamanya lurus atau tidak, pertama dia mengkritisi para sahabat tak? Dia mencela sahabat tak? Kalau sudah mulai agamanya itu mencela sahabat, sudah pastikan mereka atau orang tersebut dalam kondisi tersesat atau menyimpang. Kemudian di antara bentuk wujud, jadi pertama tadi Allah jaga Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan Allah munculkan manusia pilihan sudah para nabi dan para rasul, yaitu sinten? Para sahabat, semua sahabat tanpa terkecuali. Dan yang dimaksudkan dengan sahabat, supaya kita tidak salah paham, nah terus siapa? Seperti pamannya Rasulullah, apakah beliau termasuk sahabat atau tidak? Maka di sini perlu definisi jelas. Siapa yang dimaksud dengan para sahabat? Maka yang dimaksudkan dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beriman dengan apa yang dibawa atau dengan apa yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW, dan wafat dalam keadaan beriman dengan imannya Nabi Muhammad SAW. Ini syarat untuk dikatakan sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau kita telusuri dan kalau kita melihat sejarah orang yang hidup di zaman Rasulullah, apakah semuanya beriman dengan apa yang diseru oleh Rasulullah SAW? Apakah semua yang hidup di zaman Rasulullah SAW mereka menerima apa yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW? Semuanya beriman, bukan? Tidak. Maka yang dikatakan sahabat mereka yang mau beriman saja. Maka di sini pamannya Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atau Abu Thalib? Abu Thalib. Abdul Muttalib niki sinten? Kakeknya. Kakeknya. Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi SAW termasuk dari sahabat Rasulullah nomor tidak. Mengapa? Walaupun beliau sepanjang hidupnya membela dakwah Nabi SAW, bahkan membela Nabi Muhammad SAW, namun pembelaan itu tidak menjadikan paman beliau termasuk ke dalam golongan para sahabat Rasulullah SAW. Karena beliau tidak mau beriman. Bahkan sampai beliau wafat pun tidak mau beriman. Dan inilah peran hidayah. Hidayah apa? At-taufiq wal ilham. Hidayah taufik dan al-ilham. Karena hidayah itu ada berapa? Kalau yang kita kenal hidayah ada dua. Tapi sebagian para ulama menambah dua lagi, jadi 4. Yang pertama hidayah adalah hidayatul irsyad dan hidayatul dalalah. Hidayatul dalalah wa hidayatul irsyad. Hidayatul bayan. Ini macam hidayah yang pertama. Yang dimaksud hidayatul dalalah wal irsyad yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa membimbing, bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Maksudnya memberikan petunjuk, memberikan penjelasan, memberikan penjelasan. Maka di sini perannya para rasul, pimpinannya, tokohnya untuk memberikan hidayah dalalah wal irsyad adalah para rasul. Kemudian dilanjutkan para sahabat Nabi SAW, kemudian dilanjutkan oleh generasi sesudahnya di para ulama kita sampai ke zaman kita. Maka kita tidak boleh mengambil agama ini atau tidak bisa mengambil agama Islam ini dari sembarang orang, dari setiap orang yang mengatasnamakan dirinya di atas Islam. Namun apa? Harus jelas apakah dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana yang dipahami oleh generasi pertama umat Islam atau tidak. Dan itulah yang dimaksud dengan hidayatul dalalah wal irsyad. Seperti ini kita menjelaskan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun hanya memiliki al-bayan, hanya bisa menjelaskan. Hanya bisa menjelaskan, hanya bisa memberi hidayah penjelasan.
Maka ini masuk hidayah yang kedua, yaitu hidayatu at-taufiq wal ilham. Hidayatu at-taufiq wal ilham. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala katakan lagi kepada nabi-Nya. Tadi di awal Allah katakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh wahai Muhammad, engkau bisa membimbing manusia, bisa memberikan petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Tapi di ayat yang mulia ini sekarang di surat Al-Qasas ayat 56 Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah katakan kepada nabi-Nya, wahai Muhammad, sungguh engkau tidak sanggup, tidak mampu, tidak mungkin memberikan hidayah. Hidayah nomor hidayatut taufik. Di ayat yang mulia di sini maksudnya adalah hidayatut taufik wal ilham, bukan hidayatud dalalah wal irsyad. Karena kalau tadi ayat yang pertama wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau bisa memberikan petunjuk, bimbingan, penjelasan kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Memberikan penjelasan. Adapun di ayat yang mulia ini, sesungguhnya engkau tidak mampu dan tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan hidayah, akan tetapi yang mampu memberikan hidayah untuk mengenal Islam, untuk melaksanakan Islam, untuk mengamalkan Islam, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada yang Allah kehendaki. Walakin Allah, akan tapi Allah lah yang mampu memberikan yahdi man yasha, mampu memberikan hidayah kepada yang Allah kepada Allah yang kehendaki. Jadi Allah sanggup memberikan hidayah kepada siapa saja. Seperti tadi Allah atau Rasulullah SAW pernah diminta salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah untuk mendoakan ibunya. Dan saat itu pula belum Abu Hurairah pulang, ternyata ibunya sudah menyatakan untuk masuk Islam. Akan tetapi Rasulullah, setelah didoakan Rasulullah, ibunya Abu Hurairah langsung masuk Islam. Akan tetapi ketika untuk pamannya tadi Abu Thalib, sepanjang hayatnya, bahkan sampai menjelang maut ajalnya, Nabi SAW duduk di sampingnya, berdoa dan meminta supaya pamannya mengucapkan La ilaha illallah. Namun ternyata pamannya tidak sanggup mengucapkan kalimat tersebut. Dan ini merupakan penjelasan yang sangat tegas bahwasanya hidayatut taufik hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka kita diperintahkan, kita semuanya dituntut dan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya senantiasa memohon dan meminta kepada Allah agar diberi hidayah. Hidayah taufik yang pertama, dan juga hidayatud dalalah wal irsyad, supaya Allah mudahkan kita memahami dan mengamalkan agamanya. Karena mendapatkan atau kita bisa duduk seperti ini, kita mau dan dimudahkan untuk mendengarkan penjelasan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sunnah, maka ini merupakan semata pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
hendaknya kita tidak bosan-bosan minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sendiri menekankan kita untuk senantiasa berdoa dengannya, yaitu apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan yang mampu meneguhkan kita di atas agamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah mudah sekali. Kalau Allah kehendaki, Allah habis ini setelah kita beriman, Allah balikkan mudah. Dan Allah membalikkan yang tadinya kafir kemudian beriman pun sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlarang bagi kita untuk merasa putus asa atau berputus asa dari meminta hidayah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Dua hidayah yang paling besar, yaitu hidayatut taufiq wal ilham, dan yang kedua adalah hidayatut ad-dalalah wal irsyad. Hidayatut dalalah wal irsyad atau hidayatul bayan. Maka ini yang kita minta. Minimal kita minta dan kita hadirkan minimal sehari 17 kali ketika kita membaca Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah yang kalau pas lagi kumpul-kumpul di rumah yang sedang ditinggal keluarganya ya. Al-Fatihah gitu. Bukan. Tapi ketika kita membaca dalam salat kita atau ketika imam membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus. Yang dimaksud petunjuk di sini, yang dimaksud hidayah di dalam ayat mulia ini dua. Yang kita minta berapa? Dua. Yang pertama hidayatul taufiq, yang kedua hidayatul bayan irsyad tadi. Karena yang bisa mengokohkan kita dan meneguhkan kita dan menjadikan kita istiqomah hanya Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di atas agama Allah dengan pemahaman yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayatul dalalah wal irsyad, hidayatul bayan, ini juga kita minta kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan pemahaman yang benar. Karena apa? Betapa banyak manusia yang mereka beragama Islam tapi mereka tersesat di dalam beragama Islam. Enten apa? Banyak. Mereka beragama Islam tapi mereka menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka beragama Islam dengan syariat yang bukan syariatnya Muhammad SAW. Maka kalau kita tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan pemahaman yang benar, bisa mempelajari agama di atas petunjuk yang benar, di atas sunnah yang benar, maka kita akan mulai menyimpang dari as-siratal mustaqim tadi. Maka yang dimaksud di dalam ayat surat Al-Fatihah ini dua hidayah. Kita minta kepada Allah supaya diberikan hidayah taufik. Kemudian yang kedua hidayah dimudahkan penjelasan, dimudahkan mendapatkan pemahaman yang benar. Kemudian tadi saya sebutkan ada dua yang umum ya. Kemudian sebagian para ulama menjelaskan ada dua lagi, jadinya 4. Yang ketiga, hidayah yang dimaksudkan adalah hidayatul amah lil khalqi, hidayah umum untuk seluruh makhluk. Yang dimaksudkan adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat yang kelima, allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala rabbuna allazi, Allah Subhanahu wa taala berkata, yang Allah memberi
segala sesuatu atau memberi siapapun dari makhluknya, kemudian memberikan padanya hidayah. Seperti maksudnya di sini, contohnya seorang bayi itu yang baru lahir, apakah setelah keluar dari rahim ibunya diajarin bapaknya, nanti nak kalau kamu mau minum air susu, bukan minum teh, diajarin sama bapaknya betul? Tapi dengan fitrahnya, dengan petunjuk, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tadi, bayi tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu, tanpa diajari, langsung tahu dia harus minum air ASI ibunya. Dia cari pertama kali air ASI ibunya. Kalau dikasih yang lain, kalau orang tuanya ngasih air atau ngasih makanan yang lain selain air ASI tadi, kira-kira apa yang terjadi? Main ceret. Gitu betul. Iya. Tidak pernah dikasih tahu. Begitu juga hewan apapun, ketika mereka keluar dari sarangnya di waktu pagi, kembali di waktu sore, siapa yang ngasih tahu nanti kamu nyari makannya di sini, jangan di sana. Kemudian yang kamu makan ini, jangan itu. Siapa yang ngasih tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah, dan ini masuk bagian dari hidayah. Ini masuk bagian dari hidayah, dan ini macam hidayah yang ketiga, yaitu hidayah secara umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Kemudian hidayah yang keempat, yaitu hidayatu li ahlil jannati, dan hidayah untuk penduduk surga supaya dia masuk ke dalam surga, dan hidayah kepada penduduk neraka nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga, calon penduduk surga, dan ini nanti ketika di alam barzah, di alam barzah itu di alam kubur. Maka setiap hamba Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadanya. Kalau dia penduduk surga, maka Allah akan berikan hidayah untuk bisa sampai ke surga. Dan penduduk neraka, Allah akan berikan hidayah dia untuk nyampe ke neraka pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, Allah katakan qalul hamdulillah wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mereka berkata, yaitu penduduk surga, mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kami, yang telah memberikan hidayah kepada kami. Atas hidayah ini, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah masuk ke dalam surga, kata mereka, laula an hadanallah, kalaulah bukan karena hidayah yang Allah berikan. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba dimudahkan masuk ke dalam surga semuanya semata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ajal, momen di bulan Ramadan ini, momen kita untuk kembali total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta betul-betul kepada Allah supaya Allah mudahkan kita hidup kita yang masih tersisa ini. Waktu yang Allah masih berikan dispensasi kita ini, tidak tahu sampai kapan. Supaya Allah berikan kemudahan kita kembali pulang kepada Allah, supaya dimudahkan kita jalan untuk pulang menuju surga. Maka
yang nanti dengannya kita katakan seperti yang Allah katakan dalam firman tadi, menghikayatkan tentang penduduk surga, di mana mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk masuk ke dalam surga. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terkait dengan penduduk neraka, maka Allah katakan di dalam surat As-Saffat ayat 23, Allah katakan fahduhum ila siratil jahim, maka berilah mereka hidayah menuju atau bisa sampai kepada jalan menuju neraka jahim, neraka jahanam. Berikanlah mereka petunjuk menuju jalan ke neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah ini, hidayah taufik, dimudahkan untuk di istiqamah teguh di atas Islam, dan dimudahkan pula memahami Islam, mengamalkan Islam seperti yang Allah ridhoi dan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita, agar Allah berikan kita hidayah sampai menuju surga. Allahumma amin. Mungkin ini, iya, insyaallah. Tidak apa-apa, karena memang ini momennya juga momen Ramadan, maka mudah-mudahan dari sedikit yang disampaikan tadi bisa menggerakkan hati kita, termotivasi untuk berusaha memaksimalkan ketaatan kita di bulan Ramadan kali ini. Amin. Mungkin itu Allah Ta'ala alam bisawab yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.